Perkenalkan, nama saya Karissa Fauzia Wijaya. Saya dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor ujian 0305002070. Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan tema penanaman pendidikan karakter di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di pagi hari yang cerah ini. Hadirin sekalian, saat ini dunia tengah digemparkan pada masalah global, yakni dengan adanya wabah coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 ini. Wabah COVID-19 di Indonesia telah meluas ke berbagai wilayah, terutama Jabodetabek yang telah menjadi epicentrum penyebaran virus tersebut. Pemerintah memberlakukan social distancing dan beberapa daerah sedang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang lebih dikenal dengan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya. Tujuan PSBB ini untuk membatasi kegiatan tertentu, membatasi pergerakan orang atau barang, mengantisipasi perkembangan eskalasi, memperkuat upaya penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran COVID-19 ini. Kebijakan social distancing berimbas kepada hampir seluruh sektor kehidupan termasuk sektor pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwan Makarim memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran yang awalnya secara tatap muka menjadi pembelajaran melalui daring yang ia umumkan melalui surat edaran nomor 36962-MPK.A/HK/2020. Yang demikian, pembelajaran di rumah secara daring diberlakukan untuk seluruh tingkatan pendidikan. Pembelajaran secara daring menuntut tenaga pendidik untuk mampu berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran seharusnya dirancang agar membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengalaman nilai yang dilakukan secara nyata. Dengan demikian, semua yang dipelajari harus bermuatan pendidikan karakter. Misi utama pendidikan tidak sekedar membuat peserta didik menjadi pintar dari segi intelektual, namun juga berkarakter yang baik. Misi tersebut tetap harus dijalankan apapun metode pembelajaran yang digunakan, baik itu secara konvensional maupun pembelajaran melalui via daring. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, membentuk manusia secara keseluruhan yang lebih baik, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga pandai dalam berpikir, respek dalam bertindak, dan juga melatih potensi diri seseorang agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu, berkaitan dengan dunia pendidikan karakter juga bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan yang baik. Prinsip implementasi pendidikan karakter yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dan aktif dan menyenangkan. Pembelajaran yang aktif berpusat pada peserta didik, yang berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak-banyaknya. Tenaga pendidik bertugas menuntun peserta didiknya agar aktif tanpa harus mengatakan bahwa ia harus aktif.
Pendidik juga perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menimbulkan peserta didik aktif. Misalnya, merumuskan pertanyaan, mencari informasi, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengolah informasi yang sudah ia miliki, merekonstruksi data, menyajikan hasil sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik melalui kegiatan belajar daring. Pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengalaman sosial yang lebih luas untuk membentuk karakter siswa. Hal itu karena karakter dianggap terbentuk tidak secara otomatis, tetapi dapat juga dikembangkan melalui pembelajaran. Artinya, pendidiklah yang bertugas mengembangkan karakter peserta didik tersebut melalui pengajarannya. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat juga tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan. Namun, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat tentang pendekatan dan model pendekatan atau metode yang harus dilakukan pada kondisi saat ini atau sekarang ini harus disesuaikan dengan anjuran pembelajaran secara daring. Ada beberapa metode pembelajaran bermuatan karakter yang dapat digunakan secara daring, antara lain active learning bermuatan karakter, contextual teaching and learning atau CTL bermuatan karakter, strategi pembelajaran inquiry bermuatan karakter, pembelajaran berbasis masalah bermuatan karakter atau dan PAKEM bermuatan karakter, strategi pembelajaran inovatif bermuatan karakter, strategi pembelajaran afektif bermuatan karakter, dan quantum learning bermuatan karakter. Inovasi yang dapat pendidik lakukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring dimulai dengan merencanakan pembelajaran yang menarik mungkin. Hal itu akan menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pendidik dapat mengimplementasikan kedisiplinan dengan menepati waktu pembelajaran ataupun pada saat pengumpulan tugas yang telah diberikan oleh pendidik. Pendidik dapat menguraikan materi dan memberikan soal yang mengandung nilai demokrasi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, peduli lingkungan, dan cinta damai. Mengembangkan nilai demokratis dapat diwujudkan dengan diberikannya soal-soal open-ended. Untuk soal yang menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat ditempuh dengan mengambil tema pembelajaran yang berkaitan dengan Indonesia. Sementara untuk nilai peduli sosial dan lingkungan hidup dapat dengan membentuk kelompok diskusi yang harus peserta didik lakukan secara daring juga. Sehingga rasa cinta damai ada diri pada siswa dapat diteguhkan. Nilai komutatif dapat dibiasakan pendidik melalui tanya jawab setelah pemaparan materi. Nilai mandiri, nilai kreatif, nilai kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca, dan jujur dapat diimplementasikan pendidik dengan memberikan latihan soal sehingga pendidik dapat melihat bagaimana tanggung jawab, gemar membaca materi yang telah diberikan, kemandirian, kejujuran, juga kekreativitasan peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Pendidik dapat menyelipkan nilai religius dan toleransi pada sela-sela pemaparan materi. Pendidik juga harus mengimplementasikan nilai menghargai prestasi,
peserta didik dengan memberikan reward berupa pujian atau bahkan barang jika ia mempunyai kelebihan dalam mengikuti pembelajaran daring yang telah berlangsung ini. Akhirnya pendidik harus mampu berinovasi, membuat pembelajaran daring ini sekreatif mungkin sehingga nilai-nilai karakter dapat tetap diimplementasikan dengan baik. Dan demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pidato saya ini. Semoga rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu ada bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.